kan. Rapid test itu ada untuk HIV ada, rapid test untuk hepatitis B ada, rapid test untuk hepatitis C ada, rapid test untuk melihat kehamilan ada kan. Bertemu lagi kita di Kita Kini ya, dengan tema yang masih sama seputar COVID-19 ya. Kalau kemarin kita bicara tentang COVID yang ada nuansa-nuansa konspirasinya, hari ini kita mengundang seorang praktisi laboratorium atau praktisi lab aja lah kita singkat ya, Kak Dwi, untuk ngobrol-ngobrol seputar COVID ya, COVID-19, apakah itu terkait dengan tes ataupun yang berhubungan dengan vaksin, atau mungkin juga bisa nyambung ke persoalan new normal yang sedang didengung-dengungkan belakangan ini, seperti itu. Nah, Kak Dwi, kita ingin malam ini ngobrolnya santai kayak di warung kopi ya Kak ya, jadi bukan gimana gitu, walaupun mungkin yang kita bicarakan nanti bisa aja serius gitu, seperti itu. Nah, kita mulai aja nih Kak Dwi ya. Nyantai. Ya. Kemarin kami udah bicara. Kaki udah naik juga nih ke atas kursi. Oke, sudah. Nah, kemarin kami udah sempat ngobrol tentang COVID ini, mungkinkah ada konspirasi di baliknya ya. Nah, dan terlepas dari ya tidak, kami sudah ngobrol lah kemarin, sudah punya kesimpulan masing-masing di kepalanya. Nah, ini kan belakangan ini terutama kakak ya yang di Jakarta, kebetulan Ilham juga di Jakarta nih. Kalau di dekat rumah Ilham ini, Ilham lihat sudah mulai aktivitasnya sudah kembali normal, ini udah mulai ramai gitu. Sebenarnya masih berbahaya nggak COVID-19 ini? Sudah vaksin yang supaya COVID ini memang benar-benar nggak jadi masalah, kira kayak gitulah. Gimana tanggapan kakak lah terhadap situasi saat ini juga, dan masyarakat yang mulai terlihat sudah nggak ini lagi, mulai nggak takut lagi gitu loh. Bahkan beberapa orang udah mulai melepas masker yang Ilham lihat di daerah sekitar rumah Ilham inilah, di Kalibata City lah terutama, seperti itu. Kak Dwi, bolehlah kasih tanggapannya. Iya ya, mungkin udah pada tahu lah ya kita semua ya, ini si COVID-19 ini ngeri-ngeri sedap lah ya, ngeri terutama untuk orang-orang yang beresiko lah ya. Untuk kita-kita yang masih muda sih sebenarnya nggak terlalu beresiko ya. Nah jadi Ilham, kakak juga lihat ya, ini kayaknya orang Indonesia ini memang terkenal ya, masuk muri ya, berani mati banget gitu ya, nggak ada takutnya gitu. Padahal udah bener-bener apa ya, terbukti kan si si COVID ini sebenarnya kalau dibandingkan, jadi gini, yang namanya flu itu sebenarnya dari zaman dulu itu kan udah ada ya. Iya. Sampai disama-samain sama flu Spanyol yang 1 abad yang lalu ada gitu kan. Nah, kenapa sih COVID-19 ini berbahaya? Ini sebenarnya virus flu biasa aja, tapi penyebarannya itu cepat kali nih, si COVID-19 ini. Itu yang bikin takut. Cepat penyebarannya dan gampang tertular ke orang lain gitu. Nah, itu yang bikin takut. Kalau virus flu yang lain kayak SARS gitu ya, itu kan nggak terlalu gampang menulari orang, tapi memang angka kematiannya itu lebih besar gitu. Nah, kalau si COVID-19 ini nempel aja ke mulut udah bisa langsung terinfeksi kan. Baru nempel aja, nempel ke mulut, ke mata, ke hidung gitu. Makanya kan harus dijaga kan bagian-bagian yang mengeluarkan cairan atau lendir gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kita perlu takut nggak sama si COVID-19 ini gitu kan. Sekarang kan orang heboh itu, bagaimana caranya menghindari, wah harus pakai masker, pakai hand sanitizer, nggak boleh megang ini, nggak boleh megang itu, nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ gitu kan. Ya, itu emang benar. Tapi yang paling penting lagi itu adalah daya tahan tubuh kita intinya.
Balik ke imun lagi ya kan. Iya, imunitas tubuh Tapi itu dia yang memang, paling penting. tapi dia memang flu biasa lah kayak. Sepakat lah kita semuanya bahwasanya dia hanya flu biasa sebenarnya ya. Hanya flu biasa aja. Jadi yang namanya flu tuh kan di mana-mana itu tergantung imunitas kan. Nggak ada yang namanya obat antivirus itu tuh nggak ada. Ya adalah ya untuk yang HIV ya, antivirus HIV itu ada. Tapi kalau di mana-mana di dunia kedokteran itu tuh paling males bikin obat antivirus. Kenapa? Ya sama kayak vaksinnya. Bikin vaksinnya susah, dia kan RNA. Kalau RNA itu memang susah. Nak, boleh dikecilin sedikit nggak? RNA itu kan susah karena dia gampang bermutasi kan. Vaksinnya aja sampai sekarang itu nggak ketemu kan, dan agak payah lah ya kalau dibilang ada teori konspirasi ini itu yang buat virusnya itu manusia, dibuat di lab terus disebarkan kemana-mana, terus backgroundnya itu atau penciptanya itu apa sih, teori Illuminati lah, siapalah gitu ya, termasuklah itu si Bill Gates ada di situ gitu. Nggak semudah itu sih sebenarnya kalau lihat ini ya, kalau lihat secara saintifik ya, virus RNA itu gampang banget termutasi gitu. Jadi istilahnya orangnya beneran sama-sama nih kayak Ilham gitu kan. Nah, tapi hari ini Ilham rambutnya keriting, besok di rebonding jadi lurus gitu. Jadi dia cepet banget bermutasi. Cepet banget bermutasi, jadi agak susah dikenali kan. Nah, sementara kalau vaksin itu kan sebenarnya antigen yang dilemahkan kan. Jadi dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, kalau dia lemah, dia itu begitu dimasukkan ke dalam tubuh, begitu ada paparan, ada virus yang masuk, dia mengenali, oh itu tuh si COVID itu. Akhirnya dia jadi kuat kan. Kan tujuan dari vaksin itu gitu. Nah, kalau misalnya yang datang itu tuh beda-beda orangnya, susah kan si vaksin itu ngenalinnya. Gitu, makanya berarti vaksin itu nggak perlu untuk COVID bulan ya gitu Kak? Nggak bisa juga dibilang nggak perlu. Jadi gini, kan setiap orang itu imunitas tubuhnya kan beda-beda ya, Ham. Setiap orang itu imunitas tubuhnya beda-beda. Tergantung apa imunitas itu. Ya, tergantung asupan gizinya seperti apa. Tergantung gaya hidupnya seperti apa. Apakah rajin olahraga, apakah nggak ngerokok. Nah, terus yang paling penting lagi itu kesehatan mental. Kesehatan mental itu penting loh untuk imunitas loh. Makanya jangan terlalu banyak terima WA nggak jelas. Jangan terlalu banyak lihat sosmed. Itu kan bikin worry kan. Apalagi orang-orang yang ini ya, yang suka panikan gitu kan, jadi stres kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu semua itu mempengaruhi imunitas kan. Nah, ada orang yang imunitasnya mungkin nggak terlalu bagus, jadi mungkin di situ ada juga lah perlunya vaksin. Makanya anak-anak kita kan dikasih vaksin semua kan. Nah, ya, benar. Tapi kalau flu itu sekarang sih udah ada vaksin flu sebenarnya. Tapi kan nggak terlalu bermanfaat kalau tidak diimbangi dengan kebiasaan PHBS lah, hidup sehat. Ya, pola bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat. Nah, ujung-ujungnya ke situ gitu. Ya, tetap nanti akan dikembangkan lah si virus vaksin COVID ini gitu. Oh ya, lupa, satu lagi yang rentan itu adalah orang-orang yang lanjut usia, kemudian punya komorbid, itu apa ya? Punya penyakit penyerta. Jadi yang diabetes, hipertensi, sama penyakit jantung. Sama kanker satu lagi. Nah, itu penyakit-penyakit yang rentan terhadap infeksi ini gitu ya. Karena kan memang orang-orang yang penyakit-penyakit ini kan imunitas tubuhnya kan rendah kan. Gitu. Nah, jadi gampang. Nah, itu mungkin yang perlu divaksin tuh orang-orang yang begitu. Sorry Kak, berarti aku potong. Kuncinya sebenarnya adalah tameng pertamanya, perisai pertamanya adalah di imunnya dulu gitu ya Kak. Dalam artian kalau kita bisa menjaga imun kita itu baik dan tinggi, mudah-mudahan ketika kita bersentuhan ataupun terpapar virus itu masih bisa kuat gitu ya.
walaupun tetap virus itu tetap nempel di kita gitu ya Kak? Iya betul. Mungkin analoginya sama kayak orang kena HIV ya, virus AIDS ya, HIV ya. AIDS itu kan nama penyakitnya ya, HIV itu kan nama virusnya. Pada tahu lah ya Michael Jordan ya, pemain basket ya. Hampir 30 tahun kan dia itu mengidap HIV. Tapi dia tenang-tenang aja. Shaquille O'Neal kali Kak? Michael Jordan kan? Shaquille O'Neal apa? Michael Jordan. Bukan Jordan. Bukan. Siapa? Oh Jordan ya? Iya. Iya itulah. Pokoknya pemain basket. Lupa. Kayaknya bukan Jordan deh Kak. Iya. Bukan Jordan. Kayaknya bukan Jordan. Bukan Jordan. Shaquille O'Neal kalau nggak salah. Shaquille O'Neal itu ya? Orlando Magic. Bukan orang Orlando Magic dia tuh. Iya. Oke. Lupa. Tim risetnya mana? Tim riset. Coba dulu di Google. Kok ingatnya si Michael Jordan ya? Itu udah berapa puluh tahun kan dia kena HIV kan. Tapi dia nggak jatuh ke AIDS kan? Nggak jatuh ke AIDS. Dia nggak sampai sekarang kan masih sehat. Dia cek terus tuh virus HIV-nya. Selama masih dalam jumlah yang normal, bukan normal ya, selama masih dalam batas yang bisa bisa diterima tubuh, si HIV itu nggak masalah buat kesehatannya gitu. Dia tetap sehat-sehat aja. Karena dia kan makannya diatur, olahraganya diatur. Nah, gitu loh. Kalau misalnya virus si COVID itu ada di kita, tapi daya tahan tubuh kita itu bagus, nggak masalah. Itulah namanya si OTG itu. OTG itu orang tanpa gejala, tapi udah ada virus gitu kan. Bahkan sampai orang yang confirm kan sekarang itu klasifikasi COVID itu kan macam-macam ya. Orang yang beresiko tuh yang paling rendah. Orang beresiko itu karena dia baru pulang dari luar negeri atau dari tempat yang epicentrum virus. Naik lagi OTG, orang tanpa gejala tapi dia itu ada riwayat kontak dengan orang yang positif COVID gitu. Itu OTG kan, dia nggak masalah gitu loh. Dia padahal kontak misalnya suami istri gitu, suaminya COVID, istrinya nggak sakit, nggak pneumonia, nggak apa gitu. Tapi kalau diperiksa mungkin ada gitu, itu OTG. Terus masuk ODP, orang dalam pemantauan yang udah flu-flu sedikit gitu kan. Terus PDP itu yang udah agak berat. Nah yang confirm COVID-19 sendiri itu nggak semuanya masuk rumah sakit loh, tetap di rumah. Karena itu tadi karena daya tahan tubuh. Ya, karantina mandiri ya istilahnya kalau orang yang sakit. Gitulah lebih kurang. Kak Juni, kan di Indonesia udah ada berapa ribu kasus, juga sudah banyak yang sembuh. 25.000. Yang pertama kali, bahkan yang pertama kali kena itu yang pasien 01 dan 02 apa 03 tuh yang langsung diberi penghargaan oleh Menteri Kesehatan karena udah sembuh tapi tak terlihat dia pernah sakit. Maksud Ilham gini, penting nggak pemerintah atau siapa saja gitu share ke publik cemana mengobati orang yang COVID atau apa aja yang dilakukan, treatment apa yang dilakukan dokter atau orang yang yang positif COVID tadi, sehingga kita ini benar-benar menjadi flu yang biasa sehingga nggak perlu khawatir gitu. Seperti ini kayaknya belum begitu masif di informasi, meskipun saya pernah baca juga mungkin ada yang nge-share gitu kan, oh ternyata obatnya cukup begini-begini. Nah penting nggak itu di-share, kekhawatiran masyarakat juga menurun dan itu juga berhubungan dengan imunitas kan, akhirnya orang nggak terlampau takut sekali. Penting nggak itu pemerintah atau siapa yang terkait, oh tadi walaupun kena nanti kayak gini penanggulangannya di rumah aja, minum obat ini apa segala macam gitu. Nah itu kan kayaknya kurang gitu. Nah, gimana menurut Kakak itu? Nah, gini, ini yang yang pernah Kakak baca-baca lah ya Ilham ya. Kan kita juga di Prodia begitu ada informasi ini, bahkan sejak bulan Februari itu kita udah tahu gitu. Kita langsung bikin tim BCP lah istilahnya ya, Business Continuity Plan gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan jadi harus banyak baca, lihat apalah literatur segala macam gitu. Nah, jadi istilahnya nggak ada satu cara yang sama untuk memerangi pandemi ini untuk tiap negara gitu. Itu beda-beda. Nggak ada cara yang sama gitu ya, harus. Nggak ada. Yang buat beda apa? Jenis virusnya kita tuh apa?
lebih ke arah behavior dari masyarakatnya gitu. Lebih ke arah behavior masyarakat, kemudian ya pastilah ya infrastruktur dari negara itu gitu. Kan kita tahu Indonesia ini kan alhamdulillah baru 2 tahun lah ya masuk ke kategori negara middle income. Setelah berapa puluh tahun tuh kita kan ada masuk dalam kategori low income kan, baru 2 tahun inilah kita masuk ke middle income. Ya rumusnya sih gampang, GDP dibagi dengan total penduduk gitu kan, dan bagus GDP kita, jadi masuklah kita ke middle income gitu. Nah, kita belum masuk ke menjadi negara maju kan. Nah, itu yang agak berbeda. Jadi contohnya gini aja, ini kan sekarang seluruh dunia itu kasusnya udah 5 juta. 5 juta yang meninggal itu sekitar 300.000. Paling banyak kasusnya itu ada di Amerika, kemudian nomor 2 itu di Spanyol, tapi yang kematian nomor 2 paling banyak di Italia, karena Italia banyak banget orang tuanya. Italia itu orang tuanya lebih banyak. Nah itu Amerika sama Eropa lah ya, itu kurvanya itu kalau ada waktu lihat di COVID-19 WHO ya, itu kan masih meningkat tuh mereka tuh. Nah, di Asia juga rata-rata begitu tuh, Ilham. Asia tuh masih meningkat. Kecuali yang udah flat kurvanya itu Taiwan sama Korea. Nah, mereka berdua tuh udah flat, tapi yang lain Malaysia, Singapura segala macam tuh masih naik. Makanya kita nggak tahu nih kapan sih berhentinya gitu ya, puncaknya kapan sih, nggak ada yang tahu tuh. Indonesia kan dari UI, ITB segala macam mencoba meramal dari pakai matematika model lah apa segala macam kan, nggak ada yang benar kan, rata-rata bilang Mei puncaknya, enggak juga, ini udah mau habis Mei-nya nggak puncak-puncak Indonesia kan. Nah, apa yang membedakan kenapa Taiwan dan Korea itu tuh bisa flat, bisa turun? Padahal mereka tuh bikin caranya beda loh. Korea Selatan itu nggak pakai lockdown, kalau Taiwan pakai lockdown. Dia lockdown, tapi ya Taiwan negaranya kecil, terus maju, pemerintahnya punya banyak duit, di lockdown, semua masyarakatnya itu tetap sejahtera. Kan dikasih makan, dikasih apa gitu kan, dan mereka itu KTP-nya itu udah KTP elektronik kan. Maksudnya gini loh, pemerintahnya itu bisa mantau gitu loh, ini rakyatku ada di mana aja. Terus gitu ya. Itu di mana aja, nanti si Pak Lurahnya itu tuh udah kayak kayak jadi kokpit, pilot kokpit gitu. Jadi di kantor lurahnya itu udah ada inilah layar-layar monitor gitulah kan. Oh, ini yang ini ini miskin dan ini tuh diabetes, berarti harus disuplai ini gitu. Jadi masyarakatnya lockdown, nggak kemana-mana. Kalau kita nggak, benar-benar. Ya susah lah kita, alhamdulillah 250 juta kan, dan iya, walaupun udah KTP elektronik ya. Ya tapi makanya, tapi kan belum integrasi kan di kita gitu kan. Benar. Dan nggak ada duit juga negara kita ya kak ya. Dan nggak ada duit juga negara kita ya kak. Iya. Jangan kan utangnya udah banyak kali kan. Nah, iya benar. Korea Selatan paling canggih. Sebenarnya kalau kita mau niru kayak Korea Selatan, tapi kita kayaknya nggak mampu deh. Korea Selatan tuh nggak lockdown, tapi dia menerapkan integrasi teknologi kesehatannya. Aduh, keren banget itu si Korea itu. Jadi pertama dia kasihlah itu si rapid test itu kan, berapa juta tuh, berapa belas juta gitu kan, di support sama pemerintahnya gitu, semua orang di rapid. Nah, memang harusnya seperti itu gitu. Rapid test itu kan untuk melihat apakah seseorang antibodinya keluar atau enggak gitu. Semuanya di rapid, tapi yang bayar tuh pemerintah kalau di sana kan. Oh, jadi rapid itu enggak. Oke, rapid itu untuk ngetes antibodi aja, bukan mengetahui positif atau tidak positif. Ada corona apa tidak gitu. Bukan untuk mengetahui ada atau tidaknya virus. Itu yang harus diluruskan tuh persepsinya. Rapid test itu jadi namanya. Oke. Nama yang benernya itu ya, nama pemeriksaannya ya, anti SARS-CoV-2 IgG
dan IgM, itulah namanya. Nah, artinya apa? Anti SARS itu kan nama virusnya ya, SARS-CoV, COVID-19 yang kedua gitu kan. IgG dan IgM gitu. Jadi IgG dan IgM itu antibody. Nah, yang duluan keluar itu adalah IgM. Jadi gini, kalau misalnya ada virus masuk ke dalam tubuh kita, nah kan kita dibekali dengan imunitas tadi. Nah, imunitas itu istilahnya ada tentaranya, itulah namanya si antibody. Ada 2 jenis tentara, ada yang M, ada yang G. Tentara si M ini yang pertama kali membunuh si virus yang masuk itu gitu. Nah, jadi begitu ada virus COVID masuk ke dalam tubuh kita, M itu tuh akan keluar semua ke dalam peredaran darah gitu, untuk membunuhin mereka lah, COVID ini gitu. Makanya pada saat diperiksa darah kita, kalau misalnya ketemu M-nya itu ada, nah bisa diasumsikan, oh berarti di tubuh kita itu ada si COVID nih gitu. Jadi bukan meriksa COVID-nya, tapi meriksa tentaranya gitu. Nah, kalau diperiksa di darah M-nya nggak ada, bisa diasumsikan, oh berarti nggak ada COVID nih gitu. Terus yang kedua ada G kan, G itu tentara yang jadi pengingat gitu. Jadi kalau misalnya kita udah pernah kemasukan si COVID-19, udah diserangin sama si M kan, terus begitu COVID-nya hilang, habis M-nya juga masuk lagi ke dalam sel gitu. Dia istirahat lah, udah nggak kerja memori lagi ya, gitu. sel memori namanya ya. Sel memori itu si G. Oh, betul-betul macam tentara si G ya. Itu, ya si G itu tetap ada di peredaran darah gitu. Karena dia takut kedatangan si siapa namanya si COVID itu lagi gitu. Yang masuk lagi ke dalam sel si M nggak akan keluar lagi. Makanya ini nanti kaitannya dengan yang katanya herd immunity gitu ya. Itu nanti kaitannya dengan itu G itu gitu. Nah, jadi itu yang perlu masyarakat itu tuh perlu tahu gini loh. Ini bukan ngomongin bisnis lab lah ya. Kalau kita ngomongin bisnis lab, pasti dari awal tuh harusnya periksa. Nggak penting sebenarnya periksa rapid itu. Masyarakat kita aja yang kadang-kadang itu panik ya. Panik dia, jadi semuanya pada periksa rapid gitu. Padahal sebenarnya itu nggak penting kalau periksa sendiri loh. Tapi kalau untuk kebutuhan surveillance yang tadi itu di Korea, itu penting. Tujuannya untuk apa? Nah, begitu diperiksa oleh pemerintah, itu tadi ya di Korea itu kan apa namanya, setiap orang warga negara yang basis data lah ya. Iya, betul. Nah, karena di sana itu setiap orang yang periksa si rapid itu dikasih wearable itu loh, apa namanya, kayak dikasih sensor gitu loh. Penanda. Kemanapun kita pergi di tracking. Oh, itu kemarin diperiksa hari pertama antibodinya itu negatif misalnya kan, negatif. Tapi dia itu terpapar terus loh dengan COVID. Nah, ini berarti 14 hari kemudian harus diperiksa. Nah, itu lagi tuh yang perlu diluruskan tuh ke masyarakat, yang namanya periksa antibodi itu harus 2 kali, nggak boleh sekali. Karena masa inkubasi virus itu bisa sampai 2 minggu gitu. Makanya nggak bisa sembarangan sebenarnya periksa si rapid itu. Tapi orang-orang tuh sampai dijual di Tokopedia segala macam gitu kan. Aduh, nggak ngerti lah nih masyarakat Indonesia ini. Susah banget. Ini sedikit potong Kak. Apa namanya? Ini baru dapat WhatsApp nih kan. Broadcast message tentang Rektor Unhas yang sembuh dari COVID dengan menggunakan minyak kayu putih. Nah, untuk eukaliptus sendiri itu sudah valid kah? Itu bisa menjadi apa? Penangkal atau obat atau apa namanya Kak? Kalau dari betul juga tuh praktisi laboratorium. Karena dari sini obat lah itu ya. Menggunakan eukaliptus, taruh di masker, dihirup, nah itu bisa menjadi sembuh. Nah, itu gimana Kak? Ya, ada jadi yang bilang mungkin juga pakai aja madu, kan, pakai apa ya kan? Mungkin aja karena itu kan flu biasa. Kalau flu kan kita kadang-kadang kalau flu minum madu, pakai minyak kayu putih atau apa sembuh ya. Mungkin aja ya. Tapi silakan mungkin yang lebih pakar menjawab. Ya, apa namanya, kebetulan kan kakak apoteker juga lah ya kan. Udah nggak terlalu ngerti sebenarnya tentang obat. Udah lama kan nggak berkecimpung di obat kan. Cuma ya denger-denger lah gitu ya. Yang namanya obat
obat COVID itu ya antivirus kan. Antibiotik sendiri sebenarnya bukan obat gitu. Bukan obat untuk virus COVID gitu. Obatnya itu harusnya antivirus. Nah, kan nggak ada obatnya sampai sekarang, obat COVID ini gitu. Tapi yang dilakukan dokter itu adalah mengobati gejala-gejala yang ada. Untuk ngebunuh virusnya itu nggak ada obatnya, tapi mengobati gejala-gejalanya ada itu, yang gejala-gejala yang ada itu yaitu dikerjakan lah sama si dokter-dokter itu. Kalau misalnya sesak, dikasih bronchodilator itu untuk mengurangi sesaknya. Kalau misalnya ada dahaknya, dikasihlah obat-obat untuk menurunkan dahaknya. Demam, dikasih obat penurun demam. Bukan ya dikasih untuk si virusnya ya. Gitu. Nah, bukan untuk si virus. Berarti ya ada beberapa obat tradisional memang yang mungkin berdampak. Jadi gini, dulu ingat nggak yang bukan dulu sampai sekarang lah, empon-empon isinya itu ada kunyit, ada jahe gitu. Nah, beberapa obat tradisional kita itu kan udah diteliti secara saintifik isinya itu mengandung apa gitu. Nah, yang paling banyak penelitiannya dan terbukti itu adalah kunyit. Karena kunyit itu ada senyawa antiinflamasinya. Antiinflamasi. Nah, antiinflamasi itu gunanya apa? Kalau misalnya kalian sering baca-baca gitu kan, orang yang kena COVID itu nanti kena cytokine storm, kebanjiran sitokin. Apa ya? Sitokin itu tuh kayak pokoknya virus-virus yang bikin badai di dalam tubuh kita gitu. Nah, si kunyit itu bisa membantu karena dia antiinflamasi gitu. Tapi sifatnya hanya membantu, bukan obat yang membunuh si virus gitu. Nah, eukaliptus, minyak kayu putih, ya itu mungkin mengurangi simptom aja ya, mengurangi gejala gitu mungkin. Mungkin dia pusing-pusing. Tadi kan kakak bilang tadi ya, kakak bilang tadi nggak ada obat untuk antivirusnya, tapi yang dilakukan dokter adalah mengurangi gejala-gejalanya. Berarti secara tidak langsung yang membuat COVID itu akhirnya negatif di tubuh kita adalah antibodi tadi lah ya, antibodi kita tadi lah yang mengalahkan imunitas tadi lah ya, imunitas kita tadi lah ya. Betul banget Ilham. Itu pokoknya inti dari segalanya itu imunitas tubuh kita lah. Besok aku suruh istriku beli lah kunyit. Nah, halo. Ya. Iya, Rija. Itu kan pertama-tama kali waktu di Wuhan itu berita penyebabnya itu karena mengkonsumsi hewan liar, misalnya kelelawar dan lain-lain lah itu. Itu betul atau enggak? Ya. Sekarang tinggal ke sini nggak ada lagi dibahas-bahas tentang itu. Ya. Benar. Jadi penelitiannya itu masih berlanjut ya. Masih berlanjut penelitiannya karena kan WHO atau saintis atau apa namanya para peneliti itu kan nggak boleh kan, etiknya itu kan nggak boleh mengatakan penyebab sesuatu tanpa ada penelitiannya, itu kan nggak boleh kan sebenarnya. Kalau orang bilang itu gara-gara di Wuhan gitu, itu baru asumsi sih. Itu harusnya butuh penelitian lebih lanjut gitu kan. Penelitian tuh macam-macam lah ya, tapi penelitian yang paling sahih itu kalau menyangkut meta-analisis, artinya berbasis data yang sangat banyak gitu, itu udah sahih lah gitu. Nah, itu tuh masih berlanjut. Tapi ada bagusnya juga sih dengan isu itu. Artinya gini, itu kan pasar paling jorok kan, jorok menurut orang Islam ya. Pasar paling jorok di Cina kan, yang itu tuh dia menjual segala jenis hewan berkaki 4 lah ya, kecuali meja lah ya. Meja mungkin karena keras, kalau nggak keras dimakan juga kali. Hewan kaki 4 itu dijual di situ kan, yang kelelawar lah, biawak lah, mungkin mirip-mirip kayak di Manado kali ya, kan di Manado juga ada pasar yang kayak gitu kan. Nah, dengan begitu jadi orang-orang itu ya jadi lebih aware gitu. Orang yang tadinya makannya entah apa-apa gitu tuh jadi ini kan, artinya kehidupan halal itu tuh jadi diaminkan gitu. Oh iya ya, bagus berarti kalau kita tuh makan makanan yang halal, nggak makan makanan yang aneh-aneh gitu. Bagusnya sih kayak gitu. Beberapa penelitian kayak Yuswo Hadi itu membahas itu gitu. Iya. Jadi nggak usah kita. Ada kawan kita yang baru masuk ini ya. Oh ya. Kita ucapkan selamat datang nih ya buat kawan kita Bang Taufik ya.
Ya. Wih, Selamat malam ya Bang. Malam, Bang. Lahir batin Bang Bro. Oke. Lahir batin juga Bang Bro. Kak, sama satu lagi nih Kak. Ini kan Kakak juga sebagai apoteker kan Kak. Ini Kakak apoteker. Nah, kalau kita lah sebagai orang awam aku nggak tahu. Jadi sebenarnya untuk menaikkan imunitas itu dari segi yang kita konsumsi apalah yang bagus gitu. Misalnya buah apa yang bagus, makanan apa yang bagus, sayur apa yang bagus. Jadi langsung ke prakteknya saja gitu. Mungkin itu bisa awak terapkan di rumah nanti. Karena awak nyuruh bini awak masak apa kan. Nah, kalau itu ditanya, kakak jawab, sayur dan buah yang dimakan. Tidak dimasak? Enggak, yang dimakan. Jangan hanya jadi wacana, dimakan aja semua sayur dan buah yang ada. Nah, Artinya makan sayur sama buah lah kau. Sayur dan buah. Selama ini makan pasir, kurangi makan pasir. Gak usah dibatas-batasin. Ya, nah tapi kalau nanti kau beli miniatur buah-buah, miniatur sayur. Bingung nanti. Melihat dari kandungannya tapi ya gini, yang paling tinggi itu kandungan gini, nutrisi itu kalau untuk antibodi atau imunitas itu kan vitamin C dan vitamin D. Buah yang paling banyak mengandung vitamin C-nya itu kan ada jeruk. Nah, kalau bisa berarti jeruk yang dimakan banyak gitu. Tapi kalau misalnya jadi kalau misalnya harus makan jeruk itu tuh kira-kira 1,5 sampai 1 kilo lah sehari. Kebanyakan kan, susah kan kita makannya kan. Makanya mau nggak mau sih dalam kondisi kayak gini itu ya dibantulah dengan vitamin C dalam bentuk suplemen. Sama vitamin D. Vitamin D itu penting banget buat imunitas. Itu bukan buat yang tulang. dibutuhkan orang. Ya buat tulang dan buat imunitas. Bukan imunitas. Ada yang salah. Ada yang salah juga nih, orang-orang berjemur katanya supaya virusnya terbakar. Iya, kan berjemur aja kan udah selesai itu, enggak? Nah, betul. Itu gimana? Jadi berjemur itu bukan untuk membunuh virus, tapi untuk meningkatkan imunitas. Oke. Kapan waktu yang paling pas berjemur? Nih juga jangan salah. Pas ada matahari lah. Kemarin jam 12 siang. Biar panas enak ngangkatnya. Enggak, udah gosong. jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12. Sebentar aja, 15 sampai 30 menit. Karena itu UVB. UVB itu yang paling bagus ya. Paling banyak vitamin D-nya. Kalau pagi-pagi itu masih UVA. Justru yang vitamin D-nya banyak itu yang UVB, yang jam 10 sampai jam 12 gitu. Gak usah lama-lama, nanti gosong pula kan. Oke. Yang paling penting karena tadi itu membuat imunitas kita pun menjadi bagus. Jangan sayur ya, makan sayur lah. Ya, jangan donobi tumbuh aja ya, donobi tumbuh itu. Iya. Asin pula kan. Bayam lah, kan gampang bayam. Benar, artinya walaupun kita dirumahkan harga-harga mahal, kita tetap happy aja ya kan, walaupun bantuan dari pemerintah mungkin lama datang atau apa, kita tetap happy aja kayak, karena itu happy aja lah. Ngapain kita pusing kali kan? Pusing kali nanti imunitas kita turun, sakit pula kita kan. Kalau payah kali beli sayur, tanam aja hidroponik sekarang gampang kali loh, Ilham. Iya benar. Payah kita beli sayur pesan aja, misal makan roti jala pesan aja ya kan, enggak ngapain kita bikin mikir buat begini ya kan, masuk di proses pesan aja ya kan. Nah, cocok. Oh Ian mau nanya nih, Ian mana nih? Oh ya silakan Ian. Nggak tahu nanti ketinggalan yang tadi. Nggak lanjut. Ada sedikit ini Kak, satu Kak. Halo Kak. Iya. Silakan. Ada kamu pertanyaan Kak. Ini kan katanya rapid test itu kan hanya 30% keakuratannya. Rapid test ya, rapid test. Itu? Ini kata dokter juga, saya juga nggak tahu. Oh iya. Katanya itu kan hanya mau lihat IG dan IM ya, nggak salah kalau nggak salah ya. Ya. IG dan IM, apakah ada meningkat atau tidak imun kita? Tapi kan rapid test itu setelah saya banyak cari info bahwa rapid test itu hanya meningkatkan virus apapun yang timbul dalam tubuh kita, maka rapid test akan positif kalau ada virus dalam tubuh kita, virus apapun, walaupun flu.
Nah, sekarang kenapa yang dipakai pemerintah itu hanya rapid test gitu, bukan PCR yang untuk tracingnya gitu. Kira-kira gimana Mahal kan? Bang Boy. Mahal Bang Boy. Benar. Tapi kan Ya, keakuratannya gini jadinya. gini. Sebentar Kak, Kayak sebelum gini potong. ya. Sebentar Rapid Kak. test ini. Oh, belum. Oke. Enggak, maksud gini, stigma masyarakat setelah positif dalam rapid test, ini bahaya loh sebenarnya kan. Berbahaya Mati aja bawa. Mati aja Iya, pikiran Iya, udah. bawaan mau mati aja. Satu, kemudian lingkungan juga pasti akan dia melihat loh ini udah positif dia, padahal dia nggak kadang-kadang kan tidak teredukasi baik dia bahwa rapid test itu bukan satu-satunya jalan kan. Sementara PCR lah yang harusnya. Tapi kan sudah terbentuk stigma di masyarakat bahwa kalau rapid test pun dia positif, dianggap dia sudah positif COVID. Kira-kira gitu. Padahal belum tentu. Rapid test itu kan tindak lanjutnya kan harus PCR. Kalau positif rapid test berarti harus PCR. PCR kalau negatif berarti harus sekali lagi. Kan gitu kira-kira kan enggak? Kalau dia 2 kali PCR negatif baru negatif. Tapi kalau PCR sekali negatif sekali positif, maka dia bisa jadi positif. Nah, sekarang kenapa di WHO menyarankan rapid test untuk tracing gitu? Kenapa nggak PCR gitu? Gimana Kak? Kira-kira Kak? Lanjut Kak. Gini. Pertama ya, itu yang namanya rapid test yang buat itu pabriknya lah ya bisa dibilangnya itu banyak kali dari seluruh dunia itu. Banyak kali gitu. rapid Di test Indonesia itu. juga banyak. Di Indonesia tuh masih proses di Mataram. Jadi Berarti masih impor lah semua ya. Masih impor. Nah, nanti kalau misal udah jadi tuh lumayan kerjasama dengan Bio Farma kalau nggak salah. Tapi antibodinya itu dibuat di Mataram karena di sana kan tukang buat yang begitu-begitu kan, kayak antibodi hepatitis B juga dibuatnya di Mataram. Dulu Prodia pernah juga. Jadi banyak lah yang produksi itu ya. Banyak kan. Nah, makanya kalau yang namanya itu kan apa ya istilah awamnya ya, diagnostic tools, apa ya alat untuk membantu dokter untuk menangani penyakit lah gitu. Jadi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan global itu sebenarnya kan, bukan tes khusus itu ya. Tes khusus lah. Nah, jadi untuk membuat rapid test itu tuh dilihat berdasarkan tipe virus yang ada gitu. Misalnya kita itu mau mendeteksi COVID-19. Nah, berarti itu harus dideteksi berdasarkan ini tuh agak teknis lah ya, berdasarkan jenis dari RNA virusnya. Kalau yang sekarang ini, yang bikin heboh itu, si COVID-19 itu kan mendeteksi gen N, E, dan RDPD ya, RDPD. Ada 3 gen itu. Nah, jadi berdasarkan gen E dulu tuh, gen E itu yang paling besar lah penyebarannya. Nah, berdasarkan itu dia buatnya. Nah, tapi setiap pemeriksaan rapid itu beda-beda dia jenis sensitivitasnya. Itu yang membedakan. Ada orang bilang itu keakuratannya cuma 30% gitu. Enggak sih, enggak se-ekstrim itu. Rata-rata rapid test, ini semua rapid test ya. Rapid test itu kan bukan hanya untuk COVID aja kan. Rapid test itu ada untuk HIV ada, rapid test untuk hepatitis B ada, rapid test untuk hepatitis C ada. Rapid test untuk melihat kehamilan ada kan, itu kan rapid test yang kita. Kalau misalnya istri kalian tuh hamil tuh kan pakai rapid test juga, itu namanya rapid test gitu. Nah, nggak sampai 30% kali sih, tapi rata-rata itu ada di rentang 70 sampai 85%. Nggak pernah ada yang di atas 85%. Artinya apa? Kalau 85% itu tuh untuk rapid test itu tuh udah bagus banget 85%. Artinya masih ada sekitar 15% yang bisa negatif palsu atau positif palsu. Jadi palsu ya. Nah, negatif palsu artinya dia harusnya nggak negatif, tapi hasilnya negatif. Kalau positif palsu artinya dia harusnya nggak positif, tapi hasil rapid testnya positif gitu. Apa yang menyebabkan? Nah, kalau misalnya kita tes, rapid test, terus hasilnya positif, yang tadi Mas Taufik bilang, ada dokter yang bilang, semua flu itu positif dengan rapid test gitu. Nggak gitu banget juga sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita itu punya agak kelainan dalam hal imunitas atau antibodi gitu ya, bisa aja kita itu positif, padahal sebenarnya itu bukan COVID gitu.
ada macam-macam lah itu yang menyebabkan kenapa antibodi kita itu bisa bisa aneh gitu. Nah, tapi itu tuh nggak terlalu banyak populasinya yang seperti itu gitu. Nah, gitu juga negatif. Harusnya kan kita kan positif, ini kenapa negatif gitu. Nah, itu juga banyak faktor lah ya, tapi itu nggak terlalu banyak populasi manusia yang punya begitu gitu. Artinya rapid test ini tuh masih ada manfaatnya juga gitu. Nah, kenapa kok WHO nggak pakai PCR? Bener tadi si Ilham bilang, mahal kali lah si PCR itu. PCR itu tuh Cuma tingkat biayanya akurasinya. Ya PCR dong. PCR itu melihat, oh di dalam tubuhmu itu ada COVID gitu. Oh di dalam tubuhmu nggak ada COVID. Melihat si COVID-nya. Kalau yang si rapid tadi itu untuk melihat tentaranya kan. Ada M, ada G kalau COVID-nya datang gitu. Jadi yang diperiksa itu hanya M dan G-nya aja. Tapi kalau PCR melihat si COVID-nya. Oh dalam tubuhmu itu, dalam darahmu itu mengalir, di dalamnya itu ada COVID, ada virus COVID, itu PCR, gitu. Makanya PCR kan beda kan dia, pengerjaannya kan nggak gampang. Gini Katolik Kak, yang setahu kan kalau virus COVID ini kan tidak melalui darah dia, tidak masuk ke dalam darah, ya kan? Dia kan hanya di esofagus atau di mana ya, yang di ujung tenggorokan. Dia kan masuk ke situ lalu masuk ke paru-paru, lalu jadi fenomena. Nah, kalau rapid test kan dia kan melihat dari darah. Darah kan makanya itu kan virus itu kan tidak masuk dalam darah, kenapa dia lihat dari dalam darah. Sementara kalau PCR dia kan diambil pakai apa namanya? Yang dicolok itu swab. Nah, ini benar, itu mungkin itu cara yang benar. Tapi kalau rapid test hanya dari darah, kan nggak mungkin memang kita melihat dari darah. Karena virus juga tidak masuk dalam darah. Kemudian gini Kak, satu lagi. Kalau Kakak pernah dengar berita kan ada Presiden Zimbabwe atau Presiden apa? Benar nggak Bro ya? Presiden apa ya kemarin ya? Yang dia coba dengan darah kuda, darah apa ya? Darah kuda pokoknya sama getah pepaya atau apa. Hasilnya positif tuh semuanya. Dengan PCR loh kan katanya. Nah ini kan tergantung regennya juga sebenarnya. Nggak salah saya kalau nggak, pokoknya dia darah binatang itu lah. antibody. Iya. Nggak dia coba maksudnya gini, dia mau ngetes benar nggak ini alat ini apa namanya tes ini gitu. Akurat apa enggak? Akurat atau enggak. Lalu dia ambil sampel, dia suruh intelijen dia ambil sampel darah binatang sama kemudian darah pepaya getah pepaya atau apa, dibuat nama manusia, kemudian dimasukkan ke dalam lab. Hasilnya positif gitu. Nah, ini kan berbahaya juga sebenarnya gitu. Nggak salah, jadi maksudnya ada berita itu nggak salah, presiden apa itu kemarin yang pokoknya di Afrika Selatan lah, dari Afrika lah dia. Dia coba suruh intelijennya. Gitu ya? Enggak, maksudnya dia kan gini, dia sama orang lab dia kasih dia mau ngecek apakah rapid PCR ini benar atau enggak hasilnya gitu. Jadi dia coba ambil suruh intelijennya, ambil darah binatang satu sampel, terus getah pepaya atau apa, kemudian dibuat nama manusia. Misalnya darah kambing dibuat nama si A, getah pepaya dibuat nama si B, terus kemudian apalagi dibuat nama si C. Dimasukkan artinya PCR-nya nggak ini lah Kak, nggak bagus, nggak akurat gitu. Nggak akurat. Nah, itu kan itu PCR ya? Itu kan bahaya juga. PCR. PCR masuk dalam lab. Rapid lah kalau kan darah ya. Enggak. Dia gini, dia samplingnya, dia buat sampling gini. Dia ambil pokoknya entah swab dari binatang itu diambilnya. Kemudian ada swab dari misalnya diambil dari getah pepaya atau apa. Pokoknya ada nggak salah kok ada dalam berita itu masuk dia. 3 sampling dikasihnya buat nama, 4 atau 5 sampling kasihnya buat nama. Hasilnya positif semua. Dimasukkannya ke lab, masukkannya positif semuanya. Makanya dia ini gimana kok bisa gini katanya. Makanya dia marah-marah presidennya waktu itu. Itu masuk dalam berita kok, Kak. Apa orang labnya nih Kak tidur? Sebenarnya kan balik lagi tadi si virus itu masuk juga dia ke dalam darah. Kenapa yang diperiksa itu PCR kan swab ya? Karena itu terkait dengan organ yang paling parah yang diserang sama si virus itu kan. Organ yang paling parah itu kan paru-paru. Makanya diambillah itu swab di tenggorokan sama di hidung kan. Oro dan naso itu kan hidung dan tenggorokan itu untuk melihat kalau misalnya di situ ada virus, ini berarti memang
semua saluran pernafasan dan tenggorokan itu tuh udah ada virus, tapi dia tetap masuk juga ke dalam darah. PCR itu bisa diambil dari darah, bisa diambil dari lendir, bisa diambil dari feses juga. Si PCR itu bisa macam-macam sebenarnya. Jadi kalau kita udah kena COVID itu semuanya mungkin ini ya gitu. Sampel kambing dan pepaya positif corona. Ini benar nih, Tanzania nih, benar nih. Kakak kalau yang masuk ke ke tumbuhan itu nggak ngerti lah ya, tapi kalau hewan kan beberapa penelitian terakhir ini memang menemukan kan ada di anjing, ada di kucing juga si corona ini. Tapi kalau sampai ke pepaya sih masih belum tahu ya. Kalau ke tumbuhan sih masih belum tahu tuh Taufik. Tapi kalau ke hewan udah ada. Enggak Kak, maksud Bang Taufik tadi kan soal tesnya, berarti bahaya juga tes ini, diragukan juga kesahihannya, seperti itu kira-kira Kak. Iya, makanya itu penting juga pemilihan. Jadi labnya sama-sama gini PCR ya. Gitu ya. Pemilihan labnya gitu. Ya. Ya, pemilihan labnya juga ditengok-tengok lah ya kan. Tapi kalau punya pemerintah bisa dipastikan lah itu bagus kan, punya pemerintah. Oh iya, punya pemerintah bagus ya. PCR semua kan pemerintah kan. Iya. Kalau dia tuh belum terima loh, untuk swab itu belum terima dari pasien biasa. Kita kan ada lab yang lain yang bisa terima. Banyak, lab pemerintah semua bisa terima. Eijkman, bagus. Mikrobiologi UI, terus bagus. BLTK DKI Jakarta, itu semua udah terima. USU sekarang juga bisa Kak, USU. Lab USU juga udah oke Kak. Di Medan. Itu bisa ya? Oh, sudah ini. Nah, PCR ini harus bener-bener banget memang meriksanya, jangan sampai nanti orang nggak ada COVID jadi ada COVID gitu karena terkontaminasi. Itu PCR itu juga import juga kita alatnya. Iya. Import lah, belum ada. Nah, alatnya gini, ada 500 juta bro. Iya, maksudnya gini juga, ada juga apa informasi atau berita bilang virus COVID ini lah, COVID di Cina, di Wuhan, itu berbeda dia dengan COVID di Indonesia, tapi pendeteksian PCR-nya itu dengan alat yang sama. Nah, apakah itu sebenarnya kompatibel gitu loh? alat PCR yang di luar dengan jenis COVID yang di sana, dengan jenis COVID yang di Indonesia gitu loh. Apakah sama gitu, bisa dipakai hasilnya? Bukan alatnya. Masalah kalau PCR itu bukan di alatnya, tapi reagennya. Kalau alatnya itu hanya berpengaruh di cepat atau lama mengerjakan gitu. Jadi alat itu kan macam-macam, ada yang bisa mengerjakan sehari, ada yang bisa mengerjakan 1 jam, ada yang bisa mengerjakan 8 jam. Itu kalau alat tuh hanya lebih ke arah itu, sama ke prosesnya lah ya. Kenapa dia lebih lama, kenapa dia lebih cepat. Kalau yang lebih lama itu ada manualnya, jadi dikerjakan sama orang lab. Kalau cepat itu alat Cobas itu semua dikerjakan oleh mesinnya, jadi tinggal masukin, semua dikerjakan, kita tinggal terima beres lah gitu. Tapi yang paling penting itu adalah reagennya. Kalau jenis virusnya yang berbeda, yang kata Agung tadi, berarti reagennya itu harus bisa mendeteksi. Gitu. Iya, reagen. Sekarang itu reagen yang beredar itu tuh macam-macam gitu. Untuk PCR juga loh, bisa macam-macam loh. Ada yang hanya mendeteksi 1 gen, ada yang hanya mendeteksi 2 gen. Nah, yang paling ideal itu adalah langsung mendeteksi 3 gen. Gen E, gen M, sama RDPD tadi. Itu harus 3-3-nya langsung keluar gitu. Karena 3-3-nya itu yang beredar di dunia. Gitu. Betul. Tadi Yan ada mau nanya, Yan. Apa tadi mau ditanya, Yan? Iyan udah nggak ada. Mana sih, Yan? Oh, udah nggak ada ya? Nah, oke, ini kita mau udah sampai di penghujung ya. Nanti secara garis besar udah. Bu, nggak dengar ya suaranya? Halo, dengar nggak? Dengar. Oke, Kak. Ini gimana ini Kak? Ini kan sekarang ini kan kondisinya kita mau masuk ke new normal. Nah, ini kita di penghujung
di penghujung diskusi kita nih. Kita Indonesia siap dengan new normal itu, dan seperti apa sih new normal itu yang sebenarnya yang disebut new normal seperti itu Kak? Dan udah siap nggak kita Indonesia untuk masuk ke fase itu, atau jangan-jangan kita masih lama lagi gitu? Ya, gini. Ini menurut pendapat kakak pribadi ya. Ini bukan menurut pendapat Prodia ya. Menurut pendapat kakak pribadi ya. Mau nggak mau kita gini. Yang namanya new normal itu belum, Ilham, karena ini belum sampai ke flatnya virus ya. Puncak aja belum ya. Boro-boro flat kan. Kalau kita udah flat, nah itu baru new normal gitu ya. Tapi sekarang ini mau nggak mau ya benar juga sih, kita harus menerima dan hidup berdampingan dengan si COVID ini. Kenapa? Kalau semakin lama ditahan PSBB, karantina, Indonesia itu belum siap gitu. Karena negara kita tuh nggak bisa menghandle kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia itu belum bisa gitu. Jadi mau nggak mau bisnis pelan-pelan itu dilonggarkan gitu. Itu mau nggak mau gitu, karena banyak banget orang kelaparan kan sekarang. Efeknya itu domino banget kan. Ini tuh kan masalah kesehatan yang menyebabkan timbulnya dampak sosial, kemudian ekonomi. Ini kan domino banget kan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus siap. Nah, apa yang harus dilakukan? Kadang kalau misalnya bilang ini virus nggak apa-apa, orang Indonesia itu kan bisa sepele kan. Nah, kita tetap waspada, tapi nggak usah takut gitu. Yang penting imunitas tubuh ditingkatkan. Kalaupun harus kerja, ya udah diikutin aja persyaratannya. Kalau kerja, misalnya kan sekarang katanya boleh kerja, tapi perusahaan-perusahaan itu harus memastikan bahwa sebelum masuk ke dalam gedung harus diukur suhu tubuh, harus pakai hand sanitizer. Kemudian tempat kerjanya juga harus ada social distancing kan, minimal jaraknya 1 meter gitu. Orang-orang yang beresiko tadi itu, umur di atas 50 tahun, ada penyakit diabetes, ada penyakit hipertensi, dan segala macam, di WFH-in aja, atau dibikin pakai sistem hybrid lah, misalnya 3 hari WFH, 2 hari di rumah gitu. Artinya, sebisa mungkin nggak usah ke kantor gitu. Ya udah, yang penting itu aja, jaga nutrisi, sehat. Udah dapat. Tapi pertanyaannya begini, kalau begitu kenapa nggak dari awal kita buat cara seperti itu aja, Kak? Kalau misalkan Kakak bilang sendiri, sebenarnya kita belum sampai ke fase itu, tapi karena ada situasi tertentu yang membuat kita harus ke situ. Ya misalkan karena ternyata ya ekonomi kita udah kenapa nggak dari awal aja diketahui ada COVID di Indonesia, ada corona, kita langsung buat kayak begitu aja, toh sama aja ngapain kita lakukan. Ya. Artinya ada pesan yang udah dilakukan hari ini ya. Gini ya, seperti gitu, atau jangan-jangan karena duit ini menarik nih. Udah nipis ya, gini. Blessing in disguise juga ya. Kan kita tahu ya, Q1 pertumbuhan ekonomi Q1 Indonesia itu masih tumbuh loh di 2,95. Kenapa coba? Kita kok bisa tumbuh? 2,95 itu tumbuh nggak? 2,97 Q1. Tengok lagung datanya sama si Winda. Kuat juga ya. Masih tumbuh. Itu tumbuh Q1 itu berarti kan Januari Maret kan? Iya. Tumbuh di 2,95. Singapura tuh minus 2%. Malaysia minus. Vietnam tapi bagus juga sih, dia tumbuh juga di 3% Vietnam. Terus Singapura, Amerika hanya 0,3. Negara-negara Eropa tuh minus semuanya. Kenapa kita bisa plus? Karena itu tadi, di awal itu kan tanda kutip ya, kalau menurut WHO, kita itu menyepelekan Indonesia. Lamban, menyepelekan. Ya tapi ada untungnya juga, kalau misalnya nih dari Januari, langsung kita bilang, ada COVID di Indonesia. Kebayang coba, pasti pertumbuhan ekonomi kita itu drastis banget turun ke bawah kan. Ya ada untung ruginya lah ya kan. Ini paling nggak kan Q1 bertumbuh gitu ya ekonomi, ya Q2 nanti walaupun turun tapi kalau kita menghitung ke semester 1 akan terbantu dengan bagusnya pertumbuhan ekonomi di Q1 gitu. Nah terus yang kedua, karena kita di awal itu belum siap
Belum siap apanya coba Ilham? APD kita tuh nggak ada. APD nggak ada. Kebayang tenaga kesehatan kalau misalnya langsung harus menangani pasien-pasien COVID. APD nggak ada. Petugas kesehatan kita terbatas. Terbatas ya. Berarti kita lebih bagus meningkatkan itu daripada bangun infrastruktur sebenarnya ya. Iya, sebenarnya kalau kita tahu dulu, kalau kita dulu tahu bakal ada COVID, harusnya infrastruktur jangan penting banget ya, tahu dulu ada kesehatan. COVID. Iya, kita nggak tahu ya. Sampai sekarang pun kita nggak tahu juga ya kan. Ya, sekarang juga nggak tahu kapan berhentinya ya si COVID ini ya. Nah, itu dia Kak, itu dia maksudnya Kak. Bagus sekali Kak. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Terima kasih buat Kak Dwi ya, udah gabung di acara kita. Diskusi kalian ini ya. Iya, besok-besok bisa kita undang lagi. Iya, Bang Topik juga ya Bang Topik ya, jangan jerah ya atau apa, nanti kita ini yang rekodnya aja yang nanti abis ini kalau mau ngobrol-ngobrol lagi mas silakan aja. Cuma maksudnya oke, terima kasih buat ini nggak ada nomor telepon dokter Boyke Le. Dokter Boyke buat apa? Dokter Boyke ya. Aku punya Fahri Hamzah nih, Fahri Hamzah. Nanti aku telepon Fahri Hamzah. Cocok. Mantap lah. Undang-undang lah kalau ada Fahri Hamzah ya kan. Iya. Oke, itu aja dulu ya teman-teman. Undang Fahri Hamzah datang. Iya, terima kasih ya buat Kak Juni, Kak Dwi ya. Buat teman-teman yang Bang Taufik. Kita mau nanya itu satu. Oh iya, coba Yan dulu, Yan dulu. Oh iya. Apa dia mau ditanya? Apa itu? Ketinggalan, nggak tahu tadi penjelasannya gimana. Reporter. Mati tadi infonya 2 kali nih, Robert. Kak, ada bahas vaksin tadi Kak? Ada sedikit ya. Oh ya, ada sedikit. Vaksin kita nggak tahu kapan bisa ketemunya tuh Yan, vaksin itu. Oh. Kan susah dia virus RNA itu agak susah menciptakan vaksinnya. Dia kan cepat banget tuh berubah-ubahnya. Tapi sebelum ada vaksin, tadi itu belum ngomongin yang herd immunity itu ya. Herd immunity itu udah pada dengar belum sih? Jadi kayak yang di Inggris. Udah, itu kan. Di Inggris itu kan udah nggak punya duit lagi tuh buat ngurusin orang-orang COVID kan. Jadi kan dibiarin aja tuh siapa yang kuat imunitasnya dia bertahan hidup, kalau yang nggak kuat imunitasnya mati gitu kan. Jadi dibiarin begitu. Jadi kalau dari ilmu epidemiologinya itu, begitu ada sekitar 70-80% populasi yang terinfeksi, maka secara alami populasi itu memiliki imunitas sendiri gitu. Jadi herd immunity alami. Tapi harus terinfeksi dulu sekitar 70-80%. Itu sebenarnya melanggar hak asasi manusia kan. Ya itu melanggar hak asasi manusia sebenarnya. Tapi kalau nggak punya duit lagi negaranya gimana ya coba? Nah, kalau bicara herd immunity Kak. Kalau bicara herd immunity. Halo? Iya. Nah, kalau bicara herd immunity Kak, kalau dia itu kan kalau untuk yang dia sudah kena lalu dia akan imun. Ya kan? Imun kemudian dia 24 jam akan imun kembali. Nah sekarang permasalahannya virus ini yang aku tahu seperti kayak si Ajuran Wagub yang kemarin itu dia kenakan 2 kali kena, dia harus 2 kali isolasi 14 hari dan bisa tidak tumbuh imunnya. Nah makanya ini berarti herd immunity berarti nggak akan berhasil kalau kita pakai herd immunity. Nah kalau yang Wagub itu dia tuh mungkin yang kakak bilang tadi itu tuh Taufik. Dia tuh punya ada sedikit populasi lah ya yang memiliki keunikan secara genetik untuk proses pembentukan antibodi di tubuhnya gitu. Tapi itu nggak banyak populasi yang kayak gitu. Nah Wagub itu tuh kalau kakak tuh begitu tuh. Makanya dia bisa reinfeksi lagi, relapse lagi tanpa ada kekebalan gitu. Tapi itu nggak banyak yang punya keunikan kayak gitu ya. Rata-rata berarti orang kalau infeksi dia punya kekebalan untuk nggak kena lagi gitu. Mirip-mirip kayak hepatitis B lah. Ya. Berarti kalau dia reinfeksi, apakah virusnya tidak habis atau tidak habis pada saat dia pengobatan, atau memang virus yang lemah ini timbul jadi kuat lagi? Kalau reinfeksi atau ada virus baru masuk lagi dia gitu?
Virus baru yang bermutasi Sama. gen. Nah, Tidak bermutasi gen, kalau dia virus apa sih ya, dia buat imun gitu. virusnya sih tetap COVID, tapi disinyalir katanya memang mutasinya ini cepet banget. Virusnya sih tetap sama, cuma dia bermutasi kayak yang tadi kakak bilang. Ilham tetap Ilham, tapi hari ini Ilham rambutnya lurus, besok rambutnya keriting, besoknya lagi botak gitu. Bonding lagi nih dibahasnya. paling Cuma gini, gampang Kak, analoginya gitu. Gini Kak, Jadi setahu aku kan bermutasi. itu ada setahu aku kan virus itu ada 3 jenis dia kalau nggak salah aku. Tipe S, tipe G, tipe V. Virus virus ke COVID ini dia kalau nggak salah tipe S, tipe G, tipe V kalau nggak salah. Nah ini sekarang kita nggak tahu nih virus yang di Indonesia ini tipe yang mana dia. Kan belum ada juga penelitiannya. Makanya vaksinnya juga kalau nanti vaksinnya ketemu di Amerika, apakah vaksin di Amerika itu sama dengan punya kita atau tidak? Nah, atau ketemu aja di Cina, vaksin Cina itu sama dengan Indonesia atau tidak? Atau ketemu aja di Eropa atau Jerman mana, sama tidak dengan virus kita gitu. Nah, sebaiknya kita kan memang punya pengembangan sendiri untuk sebagai mandiri, kita lihat virus kita tipe apa gitu. Kira-kira Kak. Ya, itu menarik banget tuh. Baru tadi pagi tuh kakak ikut webinarnya yang ngadain itu Ekman Institute ya. Ilham tahu mungkin ya, Ekman Institute Jakarta. Ada Prof. Amin Subandrio. Jadi Prof lembaga Ekman itu lembaga yang itu loh, yang ikut mapping gen orang Indonesia, ternyata nggak ada orang asli Indonesia gitu. Kalau kalian pernah dengar tuh. Nah ini tuh mereka juga sedang ngumpulin gen kan yang udah diperiksa PCR itu di Indonesia sekitar 23.000 orang Indonesia. Nah, gennya itu kan udah dapet nih. Sama Ekman ini nih mau diolah nih, sebenarnya Indonesia itu tuh gen virus COVID-nya itu yang kayak apa sih gitu. Dan setahu kakak, yang namanya itu tadi vaksin itu juga sedang diusahakan, diciptakan di Indonesia sendiri gitu. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kita positive thinking aja lah ya, mudah-mudahan Indonesia bisa lah ya menemukan itu. Gitu. Kayaknya iya tadi masih ada yang gantung tadi ya? Ya, Enggak, masih ada gantung apa tadi Yan? Enggak. Berarti apa ya? Kak, itu kan ada 3 tipe Kak, tapi berarti nanti kalaupun dia bermutasi lagi, berarti tipenya bisa nambah lah ya kalau gitu ya? Bisa sih, bisa nambah. Itu kan yang baru ketemu ya, Yan. Itu kan yang baru ketemu tuh 3 tipe itu gitu. Sama kalau yang sekarang itu yang sudah established itu kayak virus hepatitis C, sama-sama RNA kan. Kalau yang B itu DNA, kalau yang hepatitis C itu RNA. Itu di awal hanya ketemu 4 tipe. Tipe 1A, 2A, 1A, 1B, 2, 3. Hanya 4. Sekarang itu udah 7. Gitu. Jadi memang berkembang banget sih ini. Ilmu virus itu ilmu yang sangat dinamis banget memang. Berarti vaksinnya juga harus beda-beda setiap tipe itu ya Kak ya? Betul. Kalau ditemukan tipe baru berarti harus penelitian lagi untuk menemukan vaksinnya untuk tipe itu kan gitu ya? Iya, makanya teori konspirasi itu agak susah juga gitu dibuktikan gitu loh. Karena nggak semudah itu juga. Maksudnya capek banget sih mereka bikin untuk jual ya gitu ya. Untuk menjual vaksin, karena nggak mudah juga mereka bikin vaksinnya gitu. Kalau mau gampang sebenarnya handphone. Kan? Iya. Mendingan Bill Gates jual handphone daripada jual vaksin. Handphone pun tipenya ganti-ganti, nggak ganti terus. Oke. 2 kali ya. Terima kasih teman-teman untuk diskusi kita malam ini. Mantap buat Kak Dwi, ya, buat Agung dan lain-lainnya. Durasi. Thank you. Iya, durasinya ya. Sampai ketemu di kita ini tema yang sama, berlanjut atau tema yang lain.